Ini mas. Woi, siapa tuh? Halo? Anjir, nggak ada orang. Iya, jadi Kok makin banyak? Gila. Ini rambut siapa? Itu kayak rambut cewek ya? iya rambut cewek aneh. Maksudnya di kosan kita itu nggak ada yang gondrong, nggak ada yang rambutnya kayak gitu. Jadi maksudnya temen lu buka pintu kamar mandi, Iya. terus nggak ngeliat lu lagi boker? Enggak, sama sekali. Padahal aku di situ tuh lagi jongkok, lagi ngeliatin dia, gitu. Jadi lu kayak lagi boker di 2 dimensi gitu? Iya. Om Mamat, obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di Om Mamat season 3. Kamu yang takut atau mereka yang lari? Malam Jumat itu waktunya sama narasumber. Nah sekarang di samping gue udah ada Bro Rizky nih yang pengalaman itu sempat viral banget di Twitter. Selamat malam Bro Rizky. Malam Om. Lu kenapa manggil gue Om? Bang Fajar. Iya Om Mamat. Iya. Jadi cerita lu ini kan viral banget ya. Iya. Sampai-sampai YouTuber terkenal aja tuh kayak Nancy Judge ngangkat cerita lu. Pernah kepikiran nggak bakal viral kayak gitu? Enggak sih, awalnya kayak cuman pengen ceritain ke temennya temen. Terus bingung kan platform apa nih? Ya udah di Twitter aja. Ternyata booming gitu sampai banyak banget yang baca. Terakhir tuh ada 2 miliar insight di itunya di Twitter. 2 juta maksud lu? Iya 2 juta, 2 M. Iya gitu. Dan katanya setelah Nancy Judge angkat cerita lu, itu lu diganggu sama sosok penghuni kosan tersebut? Enggak sih, bukan setelah. Jadi waktu tweetnya viral itu sempat diganggu di rumah, kena teror lah. Saya take down kan Twitternya daripada kenapa-napa. Terus abis itu si Nancy Judge itu nge-up lagi. Sebenarnya kayak takut aja dia kenapa-napa gitu. Sebenarnya ya mungkin karena aku take down Twitter. Loh, rumah lu kan jauh sama kosannya? Iya emang. Jadi setelah viral itu lu diganggu lagi? Tapi cuman waktu pas viral aja. 2 hari viral booming itu. Gitu. Dan tadi gue denger katanya yang baca tweet lu itu banyak juga yang digangguin. Banyak kayak ada yang pernah kesurupan. Pas baca tweetnya? Ada temanku hampir semua teman dekatku tuh kena. Ada yang dimimpiin lah, ada yang dilemparin sesuatu gitu. Kok bisa gitu ya? Kalau buat kalian yang belum tahu nih, jadi Bro Rizky ini pas cerita di Twitter itu selalu ceritanya ada video-video yang direkam tuh saat kejadian horornya. Iya. Lu mikir apa ya? Lagi ngalamin horor malah lu rekam-rekam? Enggak, kayak
temen-temenku tuh pada kan banyak yang nggak percaya gitu loh kalau aku cerita. Terus ya udah akhirnya kayak mindsetku tuh aku tanem. Oke, kalau ada begini-gini udah standby gitu. Terus beberapa kali ya dapat gitu. Jadi pengen buat buktiin doang gitu ya? Iya, cuman buat buktiin doang kalau ya ini gue diganggu nih gitu. Ngebungkam itunya. Berarti udah 4 tahun di kosan berhantu tersebut. Iya. Udah banyak banget dong cerita horor ya? Banyak lumayan. Udah ngalamin. Oke deh kalau gitu ditahan dulu ceritanya. Nah sebelum gue lanjutin jangan lupa di Om Mamat season 3 ini kita punya pelukis hantu. Dimana dia di studio 5 RJL tuh lagi melukis nih sosok apa yang lagi dibicarain sama Rizky nih selama podcast. Jadi nanti di akhir video bakal ada tuh sosok hantunya. Jadi langsung aja berikut adalah ceritanya. Ya sebelum aku cerita pengalaman aku nih waktu ngekos selama 4 tahun ini, aku mau minta maaf banget buat pihak-pihak kosan, ibu kosan, bapak kosan, atau pihak-pihak yang merasa dirugikan. Aku di sini cuman pengen nge-share pengalaman aku aja selama 4 tahun diganggu kayak gimana, dan ini berdasarkan kisah nyata. Dan untuk netizen-netizen di luar sana lebih jangan berasumsi yang berlebihan lah. Maksudnya jangan nyari-nyari kosan itu di mana, jangan so tahu gitu. Nikmatin aja cerita aku, cukup di situ aja gitu sih. Tapi sampai sekarang lu nggak ngasih tahu kan nama kosannya apa, letaknya di mana, enggak kan? Enggak, daerahnya nama kosannya. Udah lo samarin kan? Enggak, iya. Sampai nama-nama teman-teman aku aja aku samarin gitu. Oke. Awal kisahnya itu waktu pertama kali kuliah tahun 2017. Di situ saya ngetes di suatu kampus di daerah Jogja. Nah, lagi nyari-nyari kosan, pas banget di belakang kosannya itu ada kosan rame. Di situ emang ngincer kosan itu ya. Maksudnya biar ada pengalaman lah selama kuliah kayak gimana. Nah, ternyata udah penuh. Akhirnya dapet nih depannya kosan itu ada kosan juga, bagus, adem, asri. Cuman sepi sih, emang sepi. Kayaknya orang-orangnya di dalam situ, dalam kamar mulu gitu. Ya udah, akhirnya saya ngekos di situ sampai akhir saya kuliah gitu. Terus awal mulanya itu dari hari pertama aja tuh udah ditunjukin. Awalnya saya nggak ada pikiran negatif atau pikiran yang kayak gimana ya. Maksudnya ya tenang-tenang aja, nggak ada apa-apa. Itu ngekos di kamar sendiri? Iya, sendiri. Saya sendiri ngekos di situ. Itu tuh kan kalau kosan saya itu bentukannya O ya. Bentukannya O, kotak-kotak. Nah, di seberang sana, seberang balkon ada kamar. Kamarnya itu gelap, dalamnya gelap, tapi pintunya kebuka lebar banget. Aku liatin kan kayak ini orangnya kemana? Padahal tadi siang baru kenalan. Pas aku makin liatin, keluar sosok kakek-kakek nunjukin dirinya, dan itu tuh nggak ada nggak pakai baju, bisa kelihatan kayak tulang rusuknya tuh kelihatan. Ininya nggak ada, alat vitalnya gitu. Kayak kayak kalau dilihat-lihat tuh kayak Titan. Tapi dia cuma nongol ke depan, terus udah abis itu masuk lagi ke gelap gitu. Maksudnya alat vital yang ada gimana? Nggak ada, lurus aja. Tapi dia telanjang. Oh, dia berdiri depan balkon? Iya, seberang balkon gitu. Ya, terus abis itu saya udah mikir kayak, wah berarti pengen kenalan nih, pengen nunjukin kalau lu tinggal di sini nggak sendirian. Ada penunggu lain gitu. Di situ ada teman-teman kampus loh? Ada, banyak. Itu tuh malah lagi rame. Dan tapi emang karena hari pertama belum kenal siapa-siapa. Jadi ya nggak belum berani ngomong kayak ke anak-anak lain gitu.
Terus habis itu tuh saya pernah ngalamin juga ketemu teman saya, tapi bukan teman saya. Itu sebenarnya 2 kali sih pernah ngalamin hal-hal kayak gitu. Yang paling pertama itu, jadi saya habis beli makan kan, habis beli makan mau ke kosan. Nah, teman saya ini papasan sama saya, tapi aneh gitu loh. Dia nyengir kayak nyengir serem gimana sih. Terus waktu aku bilang, "Da, lu kemana?" gitu, "mau kemana?" Dia tuh nggak jawab sama sekali, cuman senyum doang. Pas aku nyampe ke kamar kosan di atas, ternyata pintunya dia kebuka lebar. Ternyata ada orangnya. Pas aku bilang, "Itu lu yang di depan bukan sih, anjir? Gue tadi ketemu sama yang bentukannya kayak lu," gitu. "Enggak Ki, enggak. Gue dari pagi belum mandi," gitu. "Nggak keluar sama sekali." Anjir, ketemu yang mirip gitu loh. Itu malam posisi? Iya, itu malam. Temen lu tuh bener-bener sama? Bener, dari bajunya, dari celananya, kacamatanya segala macam. Cuman anehnya itu dia tuh tipe orang yang kalau keluar kemana-mana selalu pakai motor, nggak pernah jalan gitu. Jadi kayak aneh banget gitu. Ketemunya tuh di mananya? Depan kosan. Emang lagi sepi? Iya, emang daerah situ sepi, gelap gitu. Itu. Terus pernah juga kalau ketemu yang mirip gitu juga. Jadi ada temennya temen gua, dia itu di depan pintunya temen gua. Bener-bener di depan pintu, jidatnya tuh nempel ke pintu. Terus abis itu kan saya bilang ya, Mas, Bang Tezanya nggak ada. Tapi dia nggak respon sama sekali. Ya udah kayak, ini orang aneh banget gitu. Pas aku di kamar tiduran lah, tapi pintunya masih kebuka. Itu dia di depan pintu, di depan tangga, ngeliatin aku doang, tapi nggak senyum. Cuman matanya tuh kayak apa ya, matanya kosong, terus udah turun. Habis itu aku langsung ngechat Bang Teza kan, "Bang, temen lu ke kosan nggak?" gitu. Dia kirim selfie sama temennya. Ini temen gue samping gue. Gitu. Terus gue juga pengen ngalamin yang menurut gue ini tuh yang bikin gue sampai sekarang di kos tuh selalu standby HP kalau ada hal-hal yang berbau mistis gitu. Jadi waktu itu sekitar jam 8 malam ya. Jam 8 malam bulan Juli akhir lagi UAS kan. Ini beberapa lama dari kejadian yang hari pertama? Iya, kalau yang sebelum-belumnya itu sekitar semester 1. Semester 1 ini udah masuk semester 2. Oh. Yang sebelumnya kayak gangguan kecil doang sih, kayak lempar batu gitu-gitu. Nah kalau yang ini itu bener-bener kayak oke, ditunjukin eksistensinya gitu. Aku lagi tiduran di kamar, tahu-tahu ada yang mainin gagang pintu. Itu gagang pintu luar. Aku pikir kan temen ya, tapi nggak mungkin juga. Temenku itu biasanya tipe orang yang apa ya, langsung jeder pintu, nggak yang kertek gitu. Aku ngintip ke jendela, ternyata itu gagang pintu depan sama gagang pintu belakang itu sama-sama goyang. Itu tuh bener-bener kayak wah anjir gitu. Terus ya udah, habis itu saya tidur, besoknya ketemu temen, saya ceritain tuh yang masalah semalam yang gagang pintu. Mereka pada nggak percaya, pada ngomongnya hoak. Terus akhirnya pulang jam 2 malam. Itu ada videonya? Ada. Boleh lihat ya? Tunggu. Ada videonya, Mas? Ini yang pertama banget ya lo rekam ya? Iya, jadi waktu itu ini, Mas. Woi, siapa tuh? Halo? Anjir, nggak ada orang. Iya, jadi saya ngomong ke teman-teman saya, teman-teman UAS project saya. Mereka pada nggak percaya. Nah, pas saya pulang dari ngerjain UAS, itu tuh jam 2 malam, baru banget saya naruh tas di kasur, itu udah goyang gagang pintunya.
Saya langsung standby HP, megangnya sambil gini, gemeter kan, takut gemeter. Nah, saya agak mikir kan, buka nggak gitu. Ya udah, akhirnya buka biar orang-orang tuh kayak percaya kalau ya saya nggak halu. Dan nggak ada siapa-siapa? Nggak ada, pas dibuka, nggak ada. Gitu, nggak ada sama sekali, sepi. Dan itu memang sepi banget tadi ya, di depan itu Iya, kelihatan. nggak ada. Nggak Soalnya ada orang. Tapi di kiri kanan lu ada orang nggak sih yang ngekos? kalau di bagian kiri ada, waktu semester 2 itu ada, bagian kanan nggak ada. Kosong. Jadi memang nggak penuh kosannya. Tapi rame. Rame. Kalau waktu semester 2, semester 3 gitu rame, banyak anak kosan. Oke. Cuman mungkin karena waktu itu jam 2 dan emang lagi orang tidur kali ya emang sepi gitu. Gini loh, maksudnya kan ada orang yang ketika ngalamin horor kan langsung kabur gitu ya. Ini menurut gue lu termasuk unik juga. Rekamin supaya orang lain percaya gitu. Iya, dan apa ya? Kalau nggak diladenin tuh takutnya terus-terusan. Jadi ini pertama kalinya nih gagang pintu lo kayak gitu. Itu pertama kali banget. Dan sampai kayaknya dari situ makin kesini makin banyak gangguan-gangguannya gitu. Dan gangguan gagang pintu itu nggak di situ aja. Selang beberapa bulan sampai Oktober 2018 itu ada lagi. Tapi bedanya gangguannya itu di pintu kamar mandi dalam. Malam lagi nih? Ini sama juga jam 2, jam setengah 3. Nah, di situ tuh aku udah tidur, udah ngantuk banget kan, namanya mahasiswa kalau dapet tidur banyak tuh enak ya, jangan diganggu lah gitu. Nah, itu tuh udah berisik banget. Terus aku kebangun setengah sadar kayak aduh ngapain sih gitu ganggu malam-malam. Ya udah, akhirnya aku ambil HP. Oke, kita videoin aja lagi gitu. Pas di videoin, aku buka itu kamar mandi, nggak ada siapa-siapa. Itu langsung kayak kaki lemes banget. Kayak aduh, tahu gitu nggak usah dibuka gitu. Boleh lihat videonya yang Boleh. kamar mandi? Ini mas. Oke mas, ini video yang di kamar mandi ya? Iya. Anjir, nggak ada siapa-siapa ya? Iya, nggak ada. Tapi lu kurang kerjaan juga. Udah tahu siapa yang ada di kamar mandi lu jam 2 pagi? Soalnya Iya. pintunya lu kunci kan? Pintu kamar lu? Pintu kamar dikunci. Tapi secara logika kan siapa yang mau masuk kamar mandi? iya, emang udah pikiran pasti bukan manusia gitu. Tapi kalau misalkan nggak diladenin, pasti makin caper kan. Apalagi lagi anak-anak tidur gimana sih gitu. Udah gitu gagangnya kayak apa ya? Kayak kayu-kayu gitu ya? Besi sih, pintunya kayu. Pintunya oh iya, kayu gitu ya? pintunya kayak pintu engselnya. Jadi bunyi pasti berisik banget ya? Iya, bunyinya kedengeran banget. Makanya ganggu banget gitu. Lanjut tidur ya? Udah lanjut tidur aja. Sebenarnya kayak was-was sih, takutnya kan udah disamperin, ngerinya kita tidur di apain gitu. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Pernah juga sekali aku ngalamin. Waktu itu malam kan. Ini tuh udah masuk ke semester 3. Lagi lapar-lapernya pesan ojol waktu itu. Sekitar jam 8-an lah. Aku pesan ojol, nunggu. Nah, aku kira ojolnya kan udah lihat di aplikasinya itu udah di depan ya. Udah di depan, waktu dia telepon, aku mau turun. Itu tuh nggak nunggu lama lah, sekitar 1 menit, 2 menit. Nah, ojolnya itu telepon, dia ngomong, "Mas, ini makanannya saya taruh di itu aja ya, di pagar." Oh, terus aku bilang, "Lah kenapa mas? Kan saya bayarnya pakai cash, gimana cara bayarnya gitu?" "Udah nggak apa-apa, ntar aja." Dimatiin.
Aku bingung kan, akhirnya aku ke depan ambil makanannya, bener aja ada di pagar. Nah sekitar 2 jam dia tuh balik nge-WA aku, ini yang tadi ojol tadi, boleh kirim aja transfer gitu. Yaudah akhirnya aku transfer, aku nanya, Mas kenapa tadi kok buru-buru banget? Maksudnya kan aku bayarnya cash. Nah ternyata dia ceritain pas dia nungguin aku ke bawah ada yang ngetawain di balkon gitu. Dan pernah juga sekali di semester 3 itu aku tuh kan ada perlu ya sama teman kosan. Nah agak males juga kan nyamperin ke kamarnya. Akhirnya aku foto kamarnya, apa gelap, apa ada orangnya apa enggak. Pas aku foto, aku lihat hasilnya, jreng, bener ada kayak sesosok hitam. Itu tuh kecil nggak tinggi, sebalkon. Pas aku lihat ke jendela, aku mastiin apakah bener ada sosok itu sosoknya gerak. Dia masuk ke balkon biar nggak kelihatan. Dari situ kayak, wah apaan ini hitam-hitam, kayak apa ya? Kayak jubah kain doang. Ada videonya? Ada fotonya dapat. Boleh lihat? Ini fotonya Mas? Iya, boleh ini lihat fotonya. Oh ini balkon kamar lu? Iya, dibilang lorong bukan? Siapa nih? Oh enggak. ini aku ngambilnya dari story. Yang mana hitamnya? Ini. Oh yang ini? Iya. Kayak plastik sampah ya? Iya, tapi pas aku mastiin kalau itu hidup apa enggak, itu hidup. Maksudnya hidup apa enggak? Gerak, itu bergerak. Gitu. Oh lu nggak berani nyamperin ya? Enggak lah. Tapi kalau orang tapi nggak ada sih gerakannya nih? Enggak ada. Itu waktu itu aku foto kan, pengen cuman itu tuh foto kayak temenku tuh ada nggak gitu. Ternyata ini jam berapa nih? Gitu. Ini tuh sekitar jam 8-an kok. Masih belum malam banget. Mungkin kalau sekilas ngiranya kan plastik sampah. Tapi Iya. lu lihat gerak gitu? Gerak. Dan aku mikir juga kayak orang apa enggak. Nah, enggak. Soalnya aku kalau ada yang begitu-gitu tuh besoknya langsung nanyain ke teman kos. Lu semalam di sini nggak ngomong kayak gue semalam diliatin nih, enggak. Gue cuman ngomong kayak lu semalam di sini nggak, lagi duduk gak gitu. Mastiin aja, make sure. Tapi kan ini lu udah semester 3 nih. Yang lain tuh pada ngalamin kejadian horor juga? Yang lain juga ngalamin, makanya aku kalau yang lain ngalamin aku agak tenang juga sih. Kenapa tenang? Soalnya nggak aku doang, berarti bukan aku doang dong, yang lain juga. Dan kita tuh lebih kayak apa ya, achievement tertentu. Kalau ada yang digangguin lah, kayak anjir semalam gue digangguin ini nih, lu pernah digangguin apaan? Ah enggak, seruan gua gitu. Jadi prestasi di CV ya? Iya, makanya tadinya juga pengen nyari kosan lain, tapi setelah dipertimbangin yang lain kena dan anak-anaknya juga seru gitu loh. Terus kosannya tuh bersih, bagus juga, murah gitu. Jadi udah kejawab nih kenapa Iya. si Rizky itu kalau lagi ada kejadian horor dia ngerekam karena menurut dia tuh achievement ya. Iya, semacam kayak bisa ditunjukin lah kalau ke teman-teman kayak nih gue dapet gitu, kayak gitu-gitu. Ini unik juga nih orang kayak gini ya. Nah bro, itu kan pengalaman lu banyak banget tuh ya. Iya. Ada nggak sih yang paling seremnya tuh selama ngekos di situ? Ada. Jadi sebelumnya itu yang paling serem itu waktu aku di pandemi balik ke kosan, itu situasinya emang bener-bener sendirian. Di lantai atas aku doang nggak ada orang lain. Berarti ini udah masuk semester akhir ya? Iya, dari awal yang gayet pintu itu semester 3, semester 2, semester 3 langsung ke pandemi itu nggak ada apa-apa. Mungkin karena orangnya banyak jadi gangguannya dikit lah, cuman nggak intens banget.
Nah waktu pandemi baru gangguannya intens banget mas. Itu pas pandemi masih rame kah kosannya atau gimana? Enggak, kosan itu kebanyakan anak bawah kayak sekitar 3 orang, keluarganya ibu kos gitu-gitu. Kalau lantai atas sama sekali nggak ada. Bener-bener lu doang? Iya, bener-bener sendiri, itu bener-bener sendiri. Jadi kayak mikirnya kenapa-napa nggak nih gitu. Tapi ya alhamdulillah sehat sih sampai sekarang alhamdulillah. Tapi waktu awal pandemi itu kan aku nggak di kos ya. Ada beberapa laporan sih temanku waktu pandemi masih stay di situ. Yang pertama itu temanku Frank itu ngomong ke aku kalau ada yang suka bolak-balik depan kamarnya, padahal kamarnya di pojok. Kalau bolak-balik otomatis kan harusnya si orang yang bolak-balik itu nabrak ke dinding kan, nabrak ke pintu. Dia ngomong kalau ada yang suka mondar-mandir gitu. Maksudnya bolak-balik kok nabrak ke pintu gimana? Jadi kamarnya itu kan di pojok. Di pojok itu masuk kayak apa ya, sela-sela gitu loh. Jadi paling pojok banget. Kalau orang mondar-mandir berarti ya nembus gitu, nggak bisa mondar-mandir soalnya tempatnya. Oh, Iya. jadi ada dinding pembatas. Kayak semacam dinding gitu. Nah, dia ngomong ke aku kayak gitu, pas dia mau keluar, dia ngelihat kepala nenek-nenek. Kepala nenek-nenek ngeliatin dia, itu dia nggak pikir panjang, langsung cabut balik ke kota asalnya Klaten. Padahal dia baru sekitar 2 minggu ngekos di situ. Gimana tuh sosok nenek-nenek yang dilihat saat itu? Dia ngejelasin ke aku sih kepalanya doang di balik tangga. Itu ngeliatin dia. Gitu. Perawakannya kayak nenek-nenek biasa, rambutnya gimbal gitu. Nggak ada badannya. Belum nggak kelihatan badannya gitu. Jadi memang rata ya, bukan lu doang ya? Iya, emang enggak. Dan makin pandemi makin parah, PSBB segala macem, ya udah itu kamar atas tuh kosong. Pada pulang kampung lah, soalnya kan ngapain juga pulang ngekos tapi online kosan gitu. Lalu ngapain di situ? Waktu itu emang ada skripsi, masih harus nindak penelitian skripsi kan. Oh, daerah situ penelitiannya. Iya, itu tempat magang, ngerjain, kan aku waktu itu ngerjain aplikasi kan, dan itu tim, jadi harus ketemu langsung gitu. Awal-awal bulan Juli 2020 itu nggak ada yang parah-parah banget sih awal-awal ngekos. Padahal aku pemikirannya udah kayak, wah sendiri apakah diganggu apa enggak gitu. Minggu pertama itu cuman kayak bola depan kamar tuh pindah-pindah tempat. Padahal udah aku pindahin ke tempat asalnya gitu. Terus sebelah kiri kananku itu kan kamarnya kosong ya. Kalau misalkan kamarnya kosong nggak ada penghuninya, itu biasanya kamarnya dibuka. Biar nggak debu lah, biar nggak lembab. Aku kan nggak enak kayak ngelihatnya, kayak di pojokan kamar kosong. Aku tutup kayak sejam kemudian buka lagi, buka lagi, padahal nggak ada orang gitu. Terus akhirnya aku baca yasin. Di malam itu tuh? Iya, sekitar beberapa hari kemudian. Beberapa hari kemudian aku baca yasin. Itu tuh apa ya, tempat jemuran jatuh, geder, suaranya kenceng banget kayak ada orang yang ngebanting. Tapi kayak aku mikirnya kayak kakinya itu 4 kan, kuat jemuran. Masa sih kalau ketiup angin jatuh? Gitu ya kayak. Jadi abis lo baca yasin? Iya, enggak habis, lagi baca. Jadi pas lo baca yasin, jemuran ada yang banting? Iya, itu maghrib. Terus lo gimana? Lihat ke depan? Ya iya, lihat ke depan, aku foto. Aku langsung lari ke depan, aku foto. Kalau jemurannya jatuh, tuh. Ada fotonya? Ada. Coba lihat. Ini anak zaman sekarang begini ya, ternyata ya. Dia punya pengalaman horor langsung direkam. Ini standby gini. Iya itu fotonya mas. Cuman jemuran jatuh. Iya nggak patah ya padahal ya. Iya enggak.
Dan kalau kena angin juga kayaknya kuat deh ini ya. Iya, gitu. Ini lu sendiri nih, bener-bener? Sendiri emang dari bulan Juli. Ini kamar lu? Enggak, bukan. Ini kamar temen. Oh, ada orangnya? Enggak ada. Itu sendirian. Aku di lantai atas tuh sendirian. Nah, ini masih ada sepatu tapi? Ya emang ada sepatu. Emang ninggalin rak sepatu, rak jemuran. Tuh. Entah nggak suka apa gimana, kurang tahu. Apa emang mungkin dari awal aku pandemi di minggu pertama itu belum ngaji sih, belum ngaji. Jadi sekalinya di ngajiin mungkin kan kaget tapi gimana nggak tahu. Terus beberapa hari selang kemudian ada yang paling aneh. Nggak dibilang serem enggak ya? Aneh banget. Jadi waktu itu sore-sore aku sama teman-temanku kan mau ngerjain skripsi ya, mau bikin aplikasinya bareng-bareng. Nah, aku minta temanku tuh jemput buat ke tempat kerjainnya. Temanku jemput namanya Siki. Dia jemput, aku memutuskan untuk ganti oli, pup. Nah, pas aku pup, aku denger dia udah dateng gitu. Dia kan emang kalau buka pintu dramatis banget ya, dijedir gitu. Aku dengar kalau dia udah dateng. Dia buka pintu kamar mandi, itu tuh aneh banget. Aku sama dia nggak saling teriak. Normalnya itu kan kalau orang lagi BAB terus dibuka pasti teriak kan ya. Nah aku tuh nggak teriak sama sekali, malah kayak ngeblank ngeliatin dia aja buka pintu. Dianya nyariin aku kemana gitu. Jadi maksudnya temen lu buka pintu kamar mandi, iya. Terus nggak ngeliat lu lagi boker? Enggak, sama sekali. Padahal aku di situ tuh lagi jongkok, lagi ngeliatin dia. Dan anehnya itu aku ya ngeblank aja. Aku kayak ya itu sesuatu yang normal gitu. Pas dia tutup pintunya, aku lanjut cebok gitu-gitu, membersihkan segala macam. Aku buka pintunya, dia lompat. Anjir, bukan yang nggak ada di kamar mandi gitu. Terus tadi ke lu kemana? Di kamar mandi nggak ada siapa-siapa gitu. Jadi lu kayak lagi boker di 2 dimensi gitu? Iya, aku cerita juga ke temanku yang orang pinter lah, bukan pinter MTK, pinter yang gitu. Nah, dia ngomong kayaknya kamu waktu di pup antara dipeluk atau bisa-bisa pupnya pindah dimensi gitu. Itu aneh banget. Terus boker beda dimensi nih, baru denger gua. Itu terus aku juga mikir kayak apakah gangguan yang makin sering ke depannya itu gara-gara aku buang kotorannya di dimensi mereka gitu kan, kayak nggak lucu. Mereka marah gara-gara aku pop di dimensi mereka gitu. Oh, setelah kejadian ini baru nih yang paling serem nih? Iya. Setelah itu beberapa kali diliatin wujudnya. Kan kalau waktu dulu pertama itu kakek-kakek doang, kayak normal lah. Nah, ini baru gitu. Nah, waktu pandemi ini tuh ada yang paling menurut aku tuh paling serem ya. Yang paling serem banget sampai aku tuh udah nggak berani lagi tidur di situ. Jadi pernah sekali malam sekitar jam 11 itu aku tuh lagi teleponan sambil main game Among Us waktu itu sama teman-temanku. Nah, ini lagi callan biasa, kita berisik lah, emang berisik kedengeran. Nah, di situ kan aku posisinya main laptop itu langsung ke jendela ya Mas ya. Langsung ke jendela kebuka, pintu kebuka biar adem lah. Nah, di situ aku nongol sebentar pas lagi main. Set, itu bener-bener aja di seberang balkon ada poci 3 biji. Itu tuh bener-bener berderet. Yang 2 itu ukurannya sama tingginya, tapi kepalanya kebuka, mukanya kelihatan, tapi mukanya rata. Nah, ada satu yang di paling kiri itu dia tinggi, agak lebih tinggi daripada yang 2 itu. Ya tapi mukanya ketutup sama kain kafan gitu.
Nah di situ aku udah kayak ini udah nggak bener. Kalau diliatin yang semacam kayak gitu berarti takut kan kenapa-napa. Udahan main gamenya sambil callan, itu masih dalam callan, masih teleponan ke temanku Kiki gitu, Siki namanya temanku. Aku di rumahmu dulu ya, sebentar aja, nginep dulu. Udah, nggak usah nanya kenapanya, aku di rumah kamu aja bentar. Nggak banyak gerak gitu, aku langsung ngambil sweater, ngambil kunci motor, cabut itu langsung. Pas aku cabut, ngunci pintu kosan, itu masih ada. 3 masih ngeliatin aku posisinya. Sampai ke bawah, ngambil motor, narik motor, aku agak ngeliat ke atas, itu masih ada. Dia masih ngeliatin. Sosok pocongnya kayak gimana, bisa lebih dijelasin nggak? Pocong biasa kayak di film. Kain kafannya nggak terlalu apa ya, agak kusam, udah agak kusam. Nah yang 2 ini ukurannya sama, dia tuh mukanya nggak ada, tapi bagian mukanya dikebuka. Kalau yang satu lagi agak tinggi. Apa hitam gitu kulitnya? Enggak ada, putih, halus kayak apa ya? Kayak tembok, bener-bener kayak tembok. Kalau yang tinggi itu dia mukanya itu nggak kebuka, bener-bener kebekem sama kainnya gitu. Gue dengar katanya lu sempet nangis pas di telepon itu. Iya, itu tuh kayak pertamanya nangis baru diliatin yang begituan. Soalnya aku kayak mikir takut banget gitu loh. Maksudnya pocong itu kan hal yang nanti kita meninggal, kain kafan gitu, aku ngeri aja gitu. Nah, aku nginep di rumah temenku, nangis lah, cerita segala macem. Soalnya udah lemes banget, itu udah di tahap kayak anjir diliatinnya beginian, apa nggak yang lain gitu. Lebih serem dari yang sebelum-sebelumnya, bukan takabur, tapi emang kenyataan lebih serem. Aku sekitar 4 hari nginep di rumah temanku itu. Sampai 4 hari lu nginep? Iya, soalnya saking nggak berani. Dan aku mutusin nginep di kosku lagi, balik lagi lah ke kos. Itu tuh udah baru 2 hari, banyak banget lebam. Di sini, pundak, di dada, di perut. Hitam-hitam gitu ya? Iya, kayak apa ya? Kayak habis ditonjok, ungu gelap. Anjir. Gitu. Tapi anehnya itu nggak berasa sama sekali, nggak ada rasa sakit, nggak ada rasa hampir panas. Seluruh tubuh? Nggak hampir sih, kayak cuman di punggung ada, di pundak ada, di dada ada, di perut ada, paha ada, gitu. Itu lu foto nggak? Ada sih fotonya, tapi yang bagian sini doang. Boleh lihat? Wah, anak sekarang apa-apa difotoin ya. Mana ya? Ini jadi foto lebamnya ya? Iya, tapi itu yang bagian leher. Ini setelah lihat sosok 3 pocong itu? Setelah lihat 3, tapi aku mutusin untuk balik lagi ke kosan, gitu. Kayak bisa dicupang ya? Iya, anehnya juga gitu. Tapi lebih gelap. Tapi lebih, kalau nggak di foto kayak cakar gitu loh. Tapi itu di leher. Kalau di sini itu lebam gitu. Bukan ulah temen lu yang ini? Enggak. Astagfirullah. Enggak. Nah, setelah lebam kayak gitu, ya udah. Tapi aku kayak udah main fisik lah, Tapi mikir aja kalau ya udahlah nggak apa-apa gitu. Aku tuh kayak positive thinkingnya bentar lagi sidang. Karena ini udah mikir masa-masa akhir lu. Iya, udah skripsi, jadi ya udah tanggung gitu. Mau pindahan juga tanggung. Jadi dikuat-kuatin aja lah gitu. Tapi lu termasuk hebat juga menurut gue ya. Ketika lu sampai nangis gitu dan lu memberanikan diri buat balik lagi walaupun ya setelah 4 hari. Iya ya, kewajiban juga sih lu tinggal di situ gitu. Pernah juga, Mas, di masa-masa pandemi itu, temanku itu kan dari Klaten ya. Dia tuh mau minjem barang kalau nggak salah. Mau minjem barang atau dia mau nganter barang gitu.
Nah, Klaten sama Yogyakarta itu kan sekitar 45 menit ya jaraknya. Nah, dia nyampe kosan tuh bener-bener udah nyampe depan kamar, dia pucet langsung cabut. Jadi maksudnya aneh gak sih? Jauh-jauh baru nyampe kosan langsung pergi gitu. Jadi di posisinya tuh di kamar tuh ada temanku satu lagi namanya Zono, dia di kasur. Aku di depan kamar mandi. Nah, kalau dia di depan kamar, nggak berani masuk. Itu mukanya pucat, langsung cabut lah. Aku ya aneh banget nih orang. Nah, terus setelah itu beberapa menit kemudian dia ngechat ke aku. Katanya, sampingmu ada yang dadah Ki. Nenek-nenek dadah pejabat. Gitu gini. Gitu. Jadi kata dia itu udah nggak wajar sih gitu. Jadi nenek-neneknya dadanya kayak gimana, boleh dicontohin? Gini, kayaknya dadah pejabat kayak gini ya? Apa gini? Dadah lah pokoknya. Ini apa sosok nenek yang pernah lo lihat itu? Iya. Nenek-neneknya kayaknya satu subjek doang, nggak ada lagi. Itu setauku. Lo nanya nggak perawakan nenek-neneknya gimana? Perawakannya kayak nenek biasa sih. Ada yang ngomong itu campuran kayak kunti, tapi wujudnya nenek-nenek. Dia pakai baju merah kayak daster, malah ada motifnya. Tapi rambutnya gimbal gitu. Jadi justru di masa-masa pandemi ini pengalaman lu malah serem semua ya? Iya. Dibanding yang dari awal. Iya. Karena udah fisik sama ditongolin juga. Sampai gerakin bendanya lebih parah gitu. Kalau sebelum-sebelumnya kan mungkin karena ya balik lagi orangnya banyak, anak kosannya banyak. Kalau di situ ya aku sendirian gitu. Di lantai atasnya. Di mana yang sama nenek-nenek itu? Oh, kalau yang cerita nenek-nenek itu, jadi aku kan lagi ngobrol-ngobrol sama anak ibu kos. Emang kalau waktu pandemi itu kan aku nggak ada teman lagi ya di kosan, jadi kalau ngobrol ya sama dia doang. Kalau cerita-cerita. Posisi malam nih? Iya, posisinya malam, jam 11-an. Aku cerita ke dia kayak, gue kemarin diliatin ini nih gitu. Terus dia ya balik lah cerita. Tapi aku agak takabur gitu loh, kayak gue nggak pernah diliatin si sosok nenek ini kayak kapan ya gitu. Ya udah selesai ngobrol, aku balik ke atas di balkon, seberang balkon yang bagian kiri dekat tangga. Aku ngelihat dari pintu kamarku yang kebuka dikit, itu nongol dia. Awalnya rambutnya dulu, terus aku liatin makin lama jidat, muka. Makin kelihatan itu nyengirnya nggak normal. Nyengirnya sampai segini gitu loh. Ngerasa takut sih ya, cuman kayak ya udah oke, dia ngeliatin, mungkin karena aku ngomong pengen diliatin, gitu. Balik lagi ke dapur ngobrol aja udah. Sampai aku ngerasa udah aman, balik lagi ke kamar gitu. Itu ngerasain ininya juga nggak, bro? Kayak aura dari nenek itu, lu ngerasain nggak pas ngeliat? Nggak begitu sih, kayak cuman ya oke, dia ngeliatin gitu. Cuman kayak takut ada, tapi aura-aura gitu nggak sih, ngerasa karena biasa kan aja. kadang ada tuh misalnya ketika lihat sosok auranya kuat banget misalnya gitu kan. Kadang ada juga, tapi ini enggak ya? Enggak. Oh malah kayak ya oke, dia nongolin segala macam. Tuh sama tuh gimbal lagi. Itu. Mukanya nyengir. Aku cuman sekali doang ditongolin sama nenek itu. Iya, yang pas lu lihat itu mukanya jelas. Jelas, tapi cuman sebagian sini doang. Gitu. Saya emang palanya doang nongol, tapi dia nongolinnya dari dalam kamarku, makanya aku ngerasa nggak aman. Gitu. Tapi akhirnya lu balik lagi ke kamar? Balik setelah agak lama di dapur. Minta temenin nggak? Enggak, ngerasa aman ya udah gitu. Nggak ada Udah. Yang dari sekian banyak pengalaman yang lo alami nih, bro. Ada lagi nggak yang paling nggak bisa lo lupain lah? Aku pernah juga diliatin, tapi liatinnya itu aku pikir kayak sosoknya itu nggak sengaja ngeliatin aku. Jadi waktu itu
sekitar malam lah, udah malam banget itu. Kayak udah mau subuh deh. Ada suara alarm tapi kayak suara alarm di stasiun, ngerti gak sih? Itu alarmnya kenceng banget. Ting nung gitu. Iya, kayak gitu. Anjir. Tapi itu, emang lu deket kereta? Enggak, jauh. Tapi itu tuh alarmnya dari kamar kosong sama yang aku denger suara berisik. Samping kamar lu? Enggak, agak kesanaan lagi. Posisi lagi pandemi, lagi kosong. Iya, kosong masih. Mungkin ada temanku yang baru balik. Itu 2 yang udah balik pulkam lah. Nah, pas suaranya berisik banget itu, aku kan videoin ya. Aku videoin. Terus aku mau kirim ke story kan, aku tulis captionnya lah. Pas aku nulis captionnya, lewat jendela. Itu sosok apa ya? Pakai jubah. Tapi nggak lihat muka, aku lihat bagian belakangnya. Itu jubahnya tuh, tapi jubahnya bener-bener jubah halus, nggak jubah tua. Kayak apa ya? Jubah cosplay gitu, jubah Ken Sutra gitu? Iya, halus banget. Tapi dia jalannya kayak cepet, set gitu. Sampai aku mau videoin dia aja nggak bisa. Gitu. Masih kepikiran mau videoin? Ya iyalah, harus gitu. Ada nih videonya nih? Videonya yang alarmnya. Nih guys, video alarm kereta subuh-subuh ya? Iya, padahal itu emang nggak ada suara jam dinding juga? enggak. Biasanya? Maksudnya, Pada malam itu doang? iya, normalnya itu alarm itu nggak ada ya. Alarm yang jatuhnya sebulan sekali, setahun sekali. Soalnya sebelum-belumnya itu harusnya aku denger dong. Aku denger hari-hari sebelumnya. Tapi ini nggak ada. Sampai paginya pun aku nanya ke temenku, denger gak gitu. Dia denger suaranya. Juga. Denger, keras banget. Sampai kita malamnya besoknya nungguin itu nggak ada. Dan itu tuh asalnya dari kamar yang kosong. Berarti selama lu 4 tahun ngekos di situ, baru sekali tuh lu denger alarm? Iya, nggak ada sama sekali. Dan ya maksudnya itu kan lagi sepi. Jadi ya nggak mungkin juga suara alarmnya itu. Mas, dari ceritaku selama pandemi ngekos di situ ada 2 terakhir yang menurut aku serem. Yang paling pertama itu aku pernah lagi telepon sama temen biasa sekitar berlima. Itu tuh malam jam 12 lah. Ada yang bolak-balik di kamar. Aku mikirnya ya udah teman kos, tapi kok mondar-mandirnya tuh kayak di kamarku doang, sering banget gitu. Terus aku ngomong kan ke temanku yang lagi teleponan, ini ada yang bolak-balik anjir gitu. Terus temanku itu ngomong, video call biar kita bisa tahu kan gimananya, suasananya gimana gitu. Pas video call, temanku itu ada yang nyeletuk, coba Ki, HP-nya dikeluarin dari jendela biar tahu kan. Biar tahu siapa yang mondar-mandir itu. Pas HP-nya baru aku keluarin, itu ada yang narik. Tanganku sampai kena itu loh, pintu, jeduk gitu. HP-nya jatuh. Itu bener-bener teman-temanku yang lagi video call ngelihat HP-nya tuh gerak. Kayak ada yang nyeret gitu. Nggak lama, aku beraniin ambil HP, buka pintu, ambil HP. Langsung aku lari ke pojok kamar kayak itu apaan anjir gitu sambil masih video call. Dan gak lama itu gelas itu bener-bener jatuh. Maksudnya gelas ini kan kayak numpuk gini ya. Maksudnya mana bisa sih jatuh? Langsung derek gitu. Gelas di mana? Gelas di kosan setelah insiden itu. Di kamar lu? Di kamar kosan. Oh, akhirnya lu balik lagi ke kamar? Iya, emang nggak kemana-mana. Jadi aku ambil HP, tutup pintu, kunci, langsung ke pojok kamar. Oh, maksudnya pojok di dalam kamar? Iya, pojok dalam kamar. Nah, akhirnya aku pindah posisi, video call-nya belakangin lampu belajar. Nah, nggak lama lampu belajar itu gerak, goyang, sekali 2 kali. Oh, panik lah aku. Temanku ngomong, Ki, sekarang screen record aja video call kita.
terus difokusin ke lampunya. Pasti ada gitu. Oke, aku screen record. Itu tuh screen recordnya agak lama ditungguin, 7 menit, 8 menit lah ada. Pas aku fokusin gini sambil megang kan gini gemeter ya. Itu tuh bener-bener lampu goyang gitu. Dan teman-temanku juga ngeliat. Dan itu video call sampai jam pagi lah, sampai pagi soalnya minta temenin. Gak berani juga kan, mau kemana juga gitu. Ada tuh yang pas tangan lu ditarik itu rasanya kayak gimana? Kayak ditarik orang pada umumnya. Oh, aku nggak ngerasa ada dingin, apa kukunya tajam apa enggak. Soalnya cuma sekilas kayak didrek gitu. Oke deh, gila juga ya sampai ditarik tangannya gitu. Iya. Nah ini berarti cerita yang terakhir nih. Nah, ada satu nih Mas cerita yang paling terakhir sebelum aku pindah kosan. Aku udah nggak ngekos di situ. Itu tuh udah sidang, udah selesai. Pagi jam 10-an, aku kan di laptop mulu ya. Itu tuh berarti aku bisa ngelihat yang naik, yang turun gitu. Nah, akhirnya sekitar jam 11-an, aku tuh ke kamar kosan temanku ngajak makan. Tapi aku kaget di tengah jalan mau ke kamar kosan temanku, itu ada rambut. Banyak banget. Kayak rambut dibuntel-buntel. Rambutnya dibuntel-buntel ada di setiap sudut kosan. Ada sekitar 8 rambut. Tapi anehnya itu di lorong kamarku itu, di balkon kamarku nggak ada. Tapi di bagian kiri kanan depan ada. Aku mikirnya kayak waktu itu mungkin itu rambutnya ibu ya, jadi tenang. Maksudnya rambut manusia kan, nggak mungkin rambut orang. Terus akhirnya aku sama temanku itu nanya ke ibu kos, "Ibu, ini rambut ibu bukan?" gitu. "Ih, rambut apaan?" gitu. "Ada Bu di atas." Terus ibunya naik ke atas, dia ngomong, "Bukan, ya Allah, ini rambut apaan?" gitu. Ya panik juga, maksudnya aneh kan rambut. Nah, ya udah setelah itu ngobrol, mikir aku positive thinking aja, bisa aja kan burung ngul-ngulin, tapi kok banyak banget ada di setiap sudut gitu. Akhirnya itu akhirnya semuanya ngeliat tuh rambut itu. Ya, aku di situ posisinya aku sama temanku, sama ibu, sama bapak kosan. Ada videonya? Ada videonya. Coba ini kita lihat. Ini aneh seanehnya, tiba-tiba ada rambut banyak banget. Padahal gue sama Tit beli makan dan di lantai nggak ada apa-apa, sampai pulang pun nggak ada. Nah, kita lihat nih videonya. Gila. 1, 2, 3, 4, 5. Kok makin banyak? Gila. Ini rambut siapa? Itu kayak rambut cewek ya? Iya, rambut cewek, aneh. Maksudnya di kosan kita itu nggak ada yang gondrong, nggak ada yang rambutnya kayak gitu. Terus ya mikir aja itu rambut siapa. Padahal malam-malam nggak ada rambutnya? Nggak ada. Waktu pagi, aku kan sempat agak keluar sebentar ya. Itu belum ada. Jadi nggak lama dong? Iya, sekitar jam 11 aku mau ke kosan kamar temanku, itu baru ada waktu ngajak makan. Gila, serem banget sih ini. Iya, dan jadi kayak jatuhnya diteror gitu ya? Iya, kurang tahu sih walau alam. Nah, sampai sekarang aku nanya ke anak yang masih ngekos di situ. Itu tuh jadi aku pernah lihat di tong sampah di pojokan di bawah cermin itu suka ada rambut. Saking ada banyaknya rambut, aku buangin, aku tutup bola. Biar aku pengen tahu dong, ini rambut balik lagi apa enggak.
pas dilihat masih ada. Jadi itu rambut kalau udah dibuang ada lagi gitu. Dan sampai sekarang aku nanya ke anak kos yang masih ngekos di situ, itu rambutnya masih ada kalau dia lihat di tong sampah itu gitu. Gila, ngeri banget ya. Begitu. Oke deh, nanti bakal banyak pertanyaan nih di closing. Oke. Itu dia guys, sebuah kisah luar biasa sekali dari Mas Rizky, di mana ternyata dia udah tinggal 4 tahun di kosan dan banyak banget kejadian horornya. Tapi sebelum gue akhiri video ini, bakal ada banyak pertanyaan nih Mas Rizky. Iya. Nah, gue liat kan baju lo pakai King Nasar nih. Lo boleh nyanyiin lagu nggak? Satu lagunya King Nasar. Apa ya? Like a dead lamp, seperti mati lampu. Nggak bisa nyanyi. Ayo dong, seperti mati lampu. Ayo. Seperti mati lampu, ya sayang. Coba, ayo lagi. Coba. Aduh, Rusak nih acara. Nah, jadi Mas Rizky, tadi pelukis hantu digital kita, dia udah ngelukis di tabnya tuh. Karena emang dia ilmunya sakti banget ya. Iya. Dia udah 4 tahun menimba ilmu kuliah DKV. Wih, keren. Jadi gambarnya nggak main-main nih. Iya. Coba lihat bro gambarnya bro. Ini ya kira-kira gambar setan yang lo lihat pada saat gitu. itu ya. Iya, ini yang dari pintu kamarku nongolnya kayak gitu dan pocingnya kayak gitu. Persis. Ini neneknya serem banget ya, gimbal gini ya. Pakai daster gitu. Merah. Malah ya ada motifnya di bawahnya gitu. Motif kayak, apa tuh? Aku kurang tahu sih, kayak daster pada umumnya. Gitu. Bukan motif Naruto kan? Enggak. Hokage dong. Nah ini terus pocongnya begini ya. Yang satu tuh pocongnya tinggi banget. Lebih tinggi ya, kurang lebih lah gitu. Anjir, pantesan lu nangis. Ya diliatin, ya kan mainnya keroyokan. Siapa sih yang nggak serem diliatin keroyokan? Jadi bener ya gambarnya kayak gitu ya? Iya. Oke. Kurang lebih lah kayak gitu. Nah sebelum gua akhiri ini ada beberapa pertanyaan nih Mas Rizky nih. Iya. Kan banyak beredar setelah Nancy Judge ngangkat cerita. Iya. Kan lu take down tuh cerita di Twitternya. Banyak yang bilang katanya lu mati lah. Terus lu sakit keras setelah kejadian itu. Itu bener gak sih? Enggak, aku sehat walafiat sih, alhamdulillah. Sebenarnya juga bukan pas Nesija sih, pas Twitternya viral. Pas Twitternya viral itu aku dapet apa ya? Gangguannya sampai ke rumah. Yang pertama itu aku sama kakakku tuh diliatin dari jendela sosok putih terbang. Dan akhirnya kan nyetel Morotal ya malam-malam. Nyetel ngaji. Nah jam 3 malam itu aku ngedenger ada yang ikutan ngaji. Ibu-ibu suaranya, suara parau. Terus aku pikir kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu. Waktu besoknya kakakku pergi, aku pergi. Pulang-pulang itu kamar tuh udah rumah itu udah berantakan. Itu bener-bener kayak pas buka pintu, sofa itu ngehalangin pintu. Saking kuatnya gitu loh, sofa pindah tempat gitu. Terus baju-baju pada keluar, baju-baju kotor, makanan-makanan kaleng gitu pada jatuh. Itu jadi kayak udah nggak masuk akal, aku takut juga gitu. Sebelumnya padahal nggak pernah di rumah ngalamin nggak ada sama sekali. Baru setelah ceritanya viral ngalamin. Ceritanya viral gitu. Tapi sampai sekarang nggak pernah ngalamin lagi? Enggak, alhamdulillah waktu itu kan Ngajiin, aku take down Twitternya, tweetnya, terus aku ngajiin, alhamdulillah sampai sekarang nggak ada. Dan semoga sampai sekarang, sampai seterusnya nggak ada. Gitu. Nah, tadi gue kelupaan tuh bilang, jadi intinya Mas Rizky di sini itu tidak ada niat untuk menjelekkan sama sekali ya kosan tersebut. Nggak ada, karena kan juga karena kan juga Mas Rizky nggak nyebut ya nama kosannya di mana, terus juga nama-nama itunya juga udah disamarin. Intinya beliau hanya ingin ya bercerita aja. Ya cerita, ya buat orang-orang yang
lihat baca cerita aku, yang ngedengerin ini video YouTube RJ5, ya jangan asumsi yang aneh-aneh gitu. Jangan apa ya, terus jangan cari kosannya di mana. Cuman sekedar kepo doang buat apa gitu loh. Udah mending nikmatin aja ceritanya, seperti itu. Iya, dan kalau gue boleh tahu juga, sebetulnya apa sih alasan lu tuh nggak mau pindah kos gitu? Karena kan lu bisa nyari gitu, maksud gue kosan yang mungkin harganya sama, yang nyaman juga gitu kan. Yang paling pertama itu mungkin orang-orangnya itu baik-baik, dari ibu kosnya, bapak kos, keluarga kosannya, pokoknya pihak kosannya baik lah, ngasih makan gitu. Terus aku juga teman-temanku baik banget, maksudnya kan kita itu ngerantau kuliah, otomatis jauh dari keluarga kan. Ketemu sama keluarga baru ya alhamdulillah kan cocok, ya nggak bisa gitu aja lepas gitu. Jadi kayak ada ikatan yang lu nggak bisa tinggalkan gitu. Iya, dan yang diganggu nggak aku doang, teman-teman lain juga diganggu, jadi kayak ya udah enak, solid gitu. Lu diganggu, gue diganggu, lu diganggu, ya oke gitu. Jadi satu penderitaan di situ ya. Iya, dan terus nyari kosan yang bagus, bersih. Kosan cowok kan jarang banget bersih ya. Ini kan bersih banget. Susah, daerah kampusku itu susah gitu. Terus barang juga banyak. Barangku banyak, jadi kayak pindahan tuh agak ribet gitu. Jadi aku nggak mau ribet ya. Nah, selain bagus, bersih, yang positif di kosan itu apa lagi sih? Ya, ibu kos, bapak kosnya, dan murah juga. Gitu sih, dan deket banget sama kampus-kampus gitu. Jadi kalau misalkan kita telat, ya nggak usah mandi, langsung aja jalan. Dari keamanan bagus juga. Bagus keamanan. Aku malah jarang, maksudnya di tertentu aja ngunci pintu, misalkan kayak nginep atau jauh gitu. Tapi kalau misalkan aku masih di sekitaran Jogja, jarang ngunci pintu dan nggak pernah sampai sekarang gitu. Gue rasa cukup demikian episode Om Ahmad pada kali ini. Makasih banget Mas Rizky telah menyempatkan waktunya hadir di RJ5. Semoga juga buat kalian nonton selalu dijaga kesehatannya. Terus buat yang punya jualan, dagangannya selalu laris. Ya semoga kita semua bisa melewati masa-masa ini. Gue Fajar Aditya, RJ5, Bro Rizky undur diri. Ciao. Like a dead lamb.